Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Sesuai permintaan kalian di channel levelup.id, kali ini ada playlist baru yaitu Linux Experiment. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu distribusi Linux yang keren dan mantap, yaitu Pop! OS. Pop! OS ini sebenarnya merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasis dari Ubuntu, atau juga bisa dibilang bahwa Pop! OS ini merupakan turunan dari Ubuntu. Jadi kalau kalian sudah terbiasa menggunakan Ubuntu, kalian tidak akan asing dengan Pop! OS ini. Desktop environment yang digunakannya pun juga sama, yaitu menggunakan GNOME, tetapi di Pop! OS ini kelihatan looks-nya lebih modern dan juga lebih keren lagi menurut kami. Jadi kalau kalian sudah bosan menggunakan Ubuntu, salah satu yang bisa kalian gunakan alternatifnya adalah Pop! OS ini guys. Selain dia menggunakan desktop environment dari GNOME, developer dari Pop! OS sekarang juga sudah mengembangkan DE atau desktop environment-nya sendiri yang nanti akan diberi nama Cosmic Desktop Environment yang mungkin akan dirilis sekitar tahun 2023 kalau tidak di tahun 2024. Jadi keren sih untuk developer Pop! OS, selain membuat OS-nya sendiri, dia juga membuat desktop environment-nya sendiri. Karena memang developer dari Pop! OS ini yaitu System76 merupakan salah satu produser dari laptop dan juga PC yang membuat Pop! OS ini menjadi salah satu distribusi Linux yang menjanjikan ke depannya guys. Dan di video kali ini yang akan kita bahas tentang Pop! OS ini adalah bagaimana cara untuk menginstal Pop! OS dual boot dengan Windows 10 ataupun Windows 11 di laptop atau di PC kalian. Pembahasan tentang bagaimana performa dari Pop! OS ini, bagaimana user experience, bagaimana fitur-fitur yang ada di dalamnya, bagaimana performa gamingnya, kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi pastikan kalian subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video tentang Pop! OS di channel levelup.id. Dan tidak usah lama-lama lagi, kita akan langsung install Pop! OS dual boot dengan Windows 11 di laptop yang kita gunakan. Oke teman-teman, buat kalian yang ingin menginstal Pop! OS ini, sekarang kita akan dulu bahannya. Silahkan kalian klik link di deskripsi pada video ini. Nanti kalian akan masuk ke website dari pop.system76.com. Kemudian pilih download. Lalu di sini kalian bisa pilih versi dari Pop! OS yang akan kalian gunakan, apakah yang versi LTS, dan di sini juga sudah ada buat kalian yang menggunakan GPU dari Nvidia. Dan kalian juga bisa install Pop! OS ini di Raspberry Pi 4 kalau misal kalian menggunakan Raspberry Pi 4. Untuk minimum requirement di sini disebutkan RAM-nya 4GB, kemudian storage-nya 16GB menggunakan prosesor 64 bit, dan untuk Raspberry Pi 4 menggunakan USB 3 storage. Di sini kita akan download yang pakai Nvidia karena kita menggunakan laptop yang menggunakan GPU dari Nvidia. Tinggal klik di sini untuk mulai mendownload file ISO dari Pop! OS-nya. Untuk ukurannya sekitar 3,3 GB. Selanjutnya di sini kita akan download juga Balena Acer yang nanti kita akan gunakan untuk flashing file ISO Pop! OS-nya ke dalam flash drive. Tetapi kalian juga bisa gunakan aplikasi yang lain seperti Rufus atau mungkin aplikasi yang lainnya. Tetapi di sini kita akan gunakan Balena Acer aja. Silahkan kalian download aplikasinya. Tinggal klik di download for Windows untuk mendownload aplikasi Balena Acer-nya. Untuk ukurannya sekitar 1,39 MB. Setelah semua bahannya kita download, sekarang kita akan mulai untuk membuat bootable dari Pop! OS-nya. Silahkan kalian install dulu Balena Acer di laptop atau di PC kalian. Kemudian silahkan pasang flash drive ke laptop atau ke PC kalian juga. Minimal kalian bisa gunakan flash drive 4GB atau lebih aman kalian gunakan minimal 8GB. Setelah itu silahkan kalian jalankan Balena Acer yang sudah kalian install tadi. Lalu pilih flash from file. Kemudian pilih file ISO dari Pop! OS yang sudah kalian download dan pilih open. Kemudian pilih select target, lalu silahkan pilih flash drive yang akan kalian jadikan bootable. Tetapi sebelumnya pastikan kalian sudah mengamankan semua data yang ada di dalamnya, karena nanti flash drive kalian akan direpartisi dan juga diformat. Kalau kalian ingin kembalikan flash drive kalian seperti semula, tonton aja tutorialnya, linknya di deskripsi pada video ini. Setelah itu di sini pilih select, kemudian kalian pilih flash dan pilih yes. Kemudian tunggu proses flashingnya sampai selesai. Setelah selesai, kalian bisa close Balena Acer-nya. Kemudian karena kita akan buat dual boot Pop! OS ini dengan Windows 11 yang terinstall di laptop kita ini, jadi sebelum kita akan menginstal Pop! OS-nya, sekarang kita akan buat dulu partisi baru yang akan kita alokasikan untuk Pop! OS-nya. Silahkan klik kanan di menu Start, lalu pilih Disk Management. Kemudian silahkan cari di mana kalian ingin menginstal Pop! OS-nya. Di sini kita akan buat partisi dari Free Space Drive C yang lumayan banyak free space-nya. Klik kanan di sini, lalu pilih Shrink Volume. Setelah itu silahkan masukkan kapasitas yang ingin kalian gunakan untuk Pop! OS-nya.
Misal kita akan buat untuk Pop OS-nya 150 GB, jadi di sini kita ketik 153.600 MB karena 1 GB adalah 1024 MB. Setelah itu pilih string, maka di sini akan ada unallocated space yang ukurannya 150 GB untuk Pop OS-nya. Setelah selesai kalian bisa close disk management-nya. Kemudian sekarang kita akan mulai install Pop OS-nya. Silahkan kalian restart laptop atau PC kalian dan masuk ke menu BIOS. Oke, sekarang kita sudah masuk ke menu BIOS. Untuk masuk ke menu BIOS caranya berbeda-beda tergantung dari merek laptop atau merek motherboard yang kalian gunakan. Ada yang menggunakan tombol F2, F12, F11 atau juga tombol delete. Silahkan kalian cari tahu sendiri bagaimana cara masuk ke menu BIOS. Begitupun tampilannya akan berbeda-beda, tetapi di sini tujuan kita sama, kita akan setting boot priority agar kita bisa booting ke flash drive bootable dari Pop OS-nya. Untuk di BIOS yang kita gunakan ini caranya tinggal pencet F7 untuk masuk ke advanced mode. Lalu pilih boot, kemudian pilih boot option nomor 1 dan enter. Setelah itu pilih UEFI USB, kemudian enter. Lalu kalian bisa pencet F10 untuk menyimpan settingan BIOS-nya. Pilih OK dan enter lagi. Untuk mulai booting ke flash drive bootable Pop OS-nya. Setelah masuk di sini kalian bisa enter, kemudian tunggu loadingnya. Dan setelah masuk di menu installernya ini kalian tinggal pilih bahasanya. Kita akan gunakan English, lalu pilih select. Kemudian pilih US, pilih select lagi. Setelah itu pilih keyboard layoutnya, kita gunakan yang US dan pilih select lagi. Kemudian kita gunakan default, pilih select lagi. Selanjutnya di sini kalian bisa memilih apakah ingin clean install atau customize. Kalau kalian ingin full install Pop OS di laptop atau di PC kalian bisa pilih yang clean install. Tetapi ini akan menghapus semua data yang ada di laptop atau di PC kalian, termasuk operating system yang sudah terinstall sebelumnya, misal Windows ataupun operating system yang lain. Tetapi kalau kalian ingin dual boot, kalian bisa pilih yang custom. Karena kita akan buat dual boot Pop OS ini, jadi kita pilih yang custom. Lalu pilih custom. Selanjutnya di sini kita akan buat partisi untuk Pop OS-nya. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa partisi dari drive yang kita miliki. Kalian pilih modify partition. Kemudian pilih unallocated space yang sudah kita alokasikan untuk Pop OS-nya tadi yang ukurannya 150 GB. Setelah itu silahkan pilih create new partition di sini. Kemudian partisi pertama yang akan kita buat adalah partisi boot untuk FV-nya. Untuk ukurannya kita akan setting ke 1 GB. Jadi ketika di sini 1024 MB. Kemudian create as-nya kita biarkan ke primary. Kemudian partition name-nya kita setting ke boot. Lalu file systemnya kita ganti ke FAT32. Dan pilih add. Maka kita sudah berhasil membuat partisi yang pertama, yaitu boot untuk boot FV-nya. Selanjutnya pilih lagi unallocated space, kemudian pilih create new partition lagi. Lalu yang kedua kita akan buat swap partition yang berfungsi sebagai virtual memory atau virtual RAM. Untuk swap partition ini disarankan ukurannya 2 kali dari RAM yang kalian gunakan. Misal kalian menggunakan RAM 4 GB, berarti kalian buat swap partitionnya 8 GB. Tetapi itu hanya untuk kalian yang menggunakan RAM yang ukurannya lebih kecil dari 8 GB. Kalau RAM kalian sudah 8 GB ke atas, kalian bisa setting ukuran dari swap partitionnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Karena di sini kita menggunakan RAM 8 GB, kita tidak akan buat terlalu besar, kita akan buat aja ukurannya 8 GB. Jadi di sini kita ketikkan 8192 MB. Kemudian pada file system kita ganti ke Linux Swap. Lalu partition name-nya kita beri swap dan pilih add. Maka sekarang kita sudah berhasil membuat partisi yang kedua yang ukurannya 8 GB. Kemudian pilih lagi unallocated space, lalu pilih create new partition lagi. Lalu untuk partisi yang ketiga kita akan buat root partition yang berfungsi untuk menyimpan file-file sistem. Kalau di Windows kalian mungkin biasa kenal dengan drive C. Di sini kita akan buat 50 GB, jadi kita ketikkan 51200 MB. Kemudian pada partition name-nya kita beri nama root. Kemudian pada file sistemnya kita setting ke ext4 dan pilih add. Selanjutnya pilih lagi unallocated space yang masih tersisa 90 GB, lalu pilih create new partition. Lalu di sini kita akan gunakan semua sisa ini untuk home partition yang nanti akan kita gunakan untuk menyimpan data-data pribadi kita. Jadi kalau kalian ingin install ulang Linux-nya, kalian tidak akan kehilangan datanya. Kalau di Windows seperti drive D, drive E, ataupun drive yang lain. Untuk size-nya kita biarkan default semuanya karena kita akan gunakan sisanya semua. Kemudian partition name-nya kita beri nama home. Kemudian file sistemnya kita setting ke ext4 dan pilih add lagi. Setelah selesai kalian tinggal pilih apply dan pilih apply lagi. Kemudian tunggu pembuatan partisinya sampai selesai. Setelah selesai kalian bisa close, kemudian kalian bisa close gparted-nya teman-teman.
Setelah itu kalian kembali lagi ke sini dan kita harus setting partisi yang akan kita gunakan untuk Pop OS-nya. Yang pertama yang warna merah ini, kalian bisa lihat ukurannya. Kita geser ke kanan dulu teman-teman. Untuk yang merah ini akan kita gunakan untuk swap. Klik di sini, lalu aktifkan Use Partition dan kita akan gunakan untuk swap. Kemudian kita pilih lagi yang warna kuning ini yang ukurannya 1 GB. Klik di sini. Untuk yang 1 GB kita akan gunakan sebagai boot EV. Aktifkan Use Partition dan Use As-nya kita setting ke boot, lalu file sistemnya FAT32. Setelah itu pilih lagi yang warna hijau ini yang ukurannya 50 GB. Aktifkan lagi Use Partition, kemudian format. Use As-nya kita akan gunakan sebagai root dan file sistemnya ext4. Dan yang terakhir kita akan setting untuk yang home partition. Klik di sini, Use Partition, format kita akan setting ke home, kemudian untuk file sistemnya kita biarkan ke ext4. Setelah selesai kalian tinggal pilih Erase and Install, lalu silahkan buat account dari Pop OS kalian. Kita masukkan misal dgov.exp. Kemudian kalian pilih Next, kemudian kalian bisa setting passwordnya dan confirm passwordnya. Lalu pilih Next. Dan tunggu proses penginstalan Pop OS-nya sampai selesai. Setelah selesai kalian bisa pilih Restart Device untuk merestart laptop atau PC kalian. Dan kalian juga bisa mencabut flash drive bootable Pop OS-nya teman-teman. Dan selamat kalian sudah berhasil menginstal Pop OS di laptop atau di PC kalian. Di sini kita akan setting dulu Pop OS-nya. Untuk docknya atau di bagian bawah sini kita akan setting seperti ini aja. Pilih Next, kemudian Next lagi, lalu Next lagi. Setelah itu di sini kita Next. Kemudian temanya kita akan gunakan yang dark dan pilih Next lagi. Lalu kita akan langsung konekkan ke jaringan internet. Kemudian pilih Next lagi. Setelah itu ini kita nonaktifkan dulu dan pilih Next lagi. Kemudian untuk time zone-nya kita setting ke Jakarta. Lalu pilih Next. Pilih Skip. Setelah itu pilih Start Using Pop OS. Dan sekarang kalian siap untuk menggunakan Pop OS-nya. Tetapi di sini kita masih belum setting dual boot ya, karena ini masih langsung booting ke Pop OS-nya, tidak ada pilihan untuk masuk ke Windows-nya. Cara untuk setting dual boot-nya sebenarnya kalian bisa setting melalui Windows, tinggal install Group to Win, atau kalian juga bisa setting dari Pop OS-nya. Kita akan setting dari Pop OS-nya, silahkan buka terminal. Lalu ketikkan di sini sudo spasi apt spasi update dan enter. Lalu masukkan password kalian, lalu enter lagi. Setelah itu ketikkan lagi sudo spasi apt spasi install spasi os-prober. Lalu enter. Pencet Y dan enter lagi. Kemudian ketikkan lagi sudo spasi os-prober. Lalu enter. Kemudian di sini kalian ketikkan lagi sudo spasi apt spasi install spasi group-ev spasi group2-common dan enter. Pencet Y, kemudian enter lagi. Kemudian kalian ketikkan lagi sudo spasi apt-repository spasi ppa .2 Daniel Richter 2007/group-customizer dan enter. Kemudian pencet enter lagi. Setelah itu ketikkan lagi sudo spasi apt spasi update dan enter. Kemudian ketikkan lagi sudo spasi apt spasi install spasi group-customizer. Lalu enter. Pencet Y dan enter lagi. Kemudian ketikkan lagi sudo spasi group-install, lalu enter. Kemudian ketikkan lagi sudo spasi update-group dan enter. Lalu yang terakhir silahkan kalian ketikkan komen berikut, kemudian tinggal enter lagi. Setelah selesai kalian bisa keluar terminalnya. Kemudian kita masuk ke application dan pilih group customizer. Masukkan passwordnya. Lalu masuk ke general setting dan di sini kalian setting boot default entry after, kita setting ke 10 titik. Pilih advanced setting. Lalu hilangkan group timeout style yang hidden ini agar nanti ditampilkan countdown dari 10 titiknya ini. Setelah itu pilih close dan kalian tinggal save. Setelah selesai kalian bisa close group customizer-nya. Kemudian silahkan restart laptop atau PC kalian dan masuk ke menu BIOS.
Setelah masuk di BIOS, pencet lagi F7, kemudian masuk ke menu boot. Lalu pada boot option nomor 1 kalian ganti Pop! OS yang ada tanda serunya yang LTS. Setelah itu enter, pencet F10 untuk menyimpan settingannya dan enter lagi. Maka sekarang kalian bisa dual boot antara Pop! OS dengan Windows 11 yang sudah ada di laptop kita ini sebelumnya. Kalau ingin masuk ke Pop! OS tinggal masuk ke Pop! OS, kalau ingin masuk ke Windows tinggal masuk ke Windows. Kita akan masuk ke Pop! OS dulu dan enter. Kemudian kita akan coba booting ke Windows. Kita restart lagi. Kita pilih Windows Boot Manager dan enter. Dan sekarang kita sudah masuk ke Windows-nya, artinya dual boot antara Pop! OS dengan Windows 11 ini berhasil kita lakukan guys. Oke teman-teman, jadi itu tadi tutorial cara install Pop! OS dual boot dengan Windows 11 di laptop yang kita gunakan ini. Untuk pembahasan tentang Pop! OS-nya kita akan bahas di video selanjutnya, jadi pastikan kalian subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, see you next video dan assalamualaikum.